Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Muliah Indonesia, yang saya hormati Bapak Pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Muliah Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut, kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan baik, sehingga Allah SWT terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa sholawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan sholawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga akhir hari nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Muliah Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Pada hari Ahad 21 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2026 Masehi. Pukul 20 sampai 20 lebih 5 menit, MC membuka acara. Pukul 20 lebih 5 sampai 20 lebih 15 menit, tilawah surat Al-Hujurat ayat 13 sampai 18 oleh Bapak Heri Sigit, terjemah oleh Bapak Agus Siddiq. Pukul 20.15 sampai 20.25, Prakata Ketua Pengurus BMI, Bapak Iwan Hambali. Pukul 20 lebih 25 sampai 21 lebih 15 menit, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dr. Fahmi Erhamsa, MPD, CPD, Hafizahullah. Pukul 21.15 sampai 21.30 soal jawab. Pukul 21.30 MC menutup kajian. Marilah kita buka kajian kita malam ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13-18 oleh Bapak Heri Sigit, terjemah oleh Bapak Agus Siddiq. Kepada Bapak Heri Sigit dan Bapak Agus Siddiq, kami persilakan. Apa jawab, Pak? Terima kasih Pak Bambang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم آمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, kamu telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk pada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah
tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keimananmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullahu khairan Bapak Edi Sigit dan Bapak Agus Sidik. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Pergi ke kebun, memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak di pagi hari. Cakep. Senang rasanya bertemu kembali dengan Bapak Iwan Hambali yang kami hormati. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengurus BMI kepada Bapak Iwan Hambali, kami persilakan. Tafadhol Pak Iwan. Terima kasih Bapak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan paling utama, mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena begitu banyak nikmat yang kita rasakan, kita dapatkan hingga detik ini, khususnya nikmat iman Islam, dan Allah izinkan kita untuk talabul ilmi pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita menjadi bagian di dalamnya dalam mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati sekaligus kami cintai Ustadz Syam, Ustadz Fahmi, para ustazah, pengurus BMI, dan bapak-bapak ibu peserta kajian pada malam hari ini. Ada satu tema khusus pada malam hari ini yang membuat kami harus berpikir, harus membuat merenung dan meneladani kisah beliau. Karena di antara para sahabat ada satu sahabat yang istimewa. Beliau sangat mencintai Rasulullah, melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Sehingga pada saat Rasulullah wafat, maka beliau sangat bersedih. Sehingga setelah beberapa saat Rasulullah wafat, maka beliau minta izin kepada para sahabat lainnya untuk meninggalkan kota Madinah. Ibaratnya cinta forever, begitulah kira-kira. Setelah beberapa saat kemudian, karena suatu hal, rupanya sahabat ini kembali kota Madinah. Betapa gembira para sahabat lainnya yang berada di sana menyambut kedatangan sahabat yang istimewa ini. Dan akhirnya setelah bersilaturahmi, bercerangkama, datanglah waktu masuk sholat. Maka karena sahabat ini sahabat yang memiliki keistimewaan di saat Rasulullah masih hidup, menyuarakan suara azan
maka para sahabat memintanya untuk kembali berazan. Namun beliau menolak. Namun beberapa waktu kemudian cucunda dari Nabi mendatangi beliau dan merengek-rengek memintanya untuk kembali melantunkan azan sholat. Karena dua cucunda yang meminta cucu Rasulullah, maka beliau tidak bisa menolaknya. Maka mulailah beliau melafazkan azan. Dan apa yang terjadi? Di saat beliau melafazkan kata-kata pertama, Allahu Akbar, seluruh Madinah langsung terdiam. Karena mereka masih ingat ini suara yang sangat khas, suara yang saat itu dirindukan para penduduk kota Madinah, dan beliau adalah salah satu sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk melafazkan azan ini. Bahkan para penduduk Madinah saat itu bertanya-tanya, apakah Rasulullah sudah kembali bersama kita? Padahal mereka tahu Rasulullah sudah wafat karena azan ini. Dan dilanjutkan kalimat per kalimat hingga pada saat menyebut nama Rasulullah, maka beliau tidak mampu dan bercucuran air matanya karena rindunya pada Rasulullah. Dan tidak bisa melanjutkan azannya itu karena begitu cintanya pada Rasulullah. Siapakah beliau? Beliaulah Bilal bin Rabah, yang suara azannya sangat khas dan sangat dicintai Rasul. Jemaah sekalian, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena sahabat adalah satu umat terbaik, dan itu disampaikan oleh Rasul sendiri, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Dan mari kita meneladani sifat-sifat beliau, karena dalam sehari kita pasti mendengar azan 5 kali dalam sehari dikumandangkan. Namun mari kita jawab dengan jujur, seberapa kita merespon panggilan Allah itu dalam hati kita. Dan khususnya bagi laki-laki, seberapa segerakah kita menjawab panggilan azan itu menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bilal bin Rabah sudah membuktikan keimanannya pada Allah dan Rasul. Bahkan saat kembali beliau untuk mengumandangkan azan, tidak mampu begitu melafazkan nama Rasulullah. Air matanya bercucuran. Sekarang kita di zaman ini, seberapa kita bercucuran air mata saat mendengar nama Rasulullah disebut. Untuk itu, BMI selain memberikan pendidikan untuk membaca Al-Quran dengan benar, juga menyelenggarakan kajian yang semoga ilmu-ilmu agama ini bermanfaat kepada kita sebelum Allah memanggil kita ke kampung halaman yang sebenarnya. Untuk itu, sekali lagi kami himbau pada peserta BMI ini untuk bisa ketok tular menyampaikan kepada teman-teman lainnya untuk bisa mengikuti. Nampaknya sepele ini, kajian di hari Ahad ini hanya sini, tetapi sebenarnya sangat bermanfaat, sangat berpengaruh. Karena kita ini masih belum tahu banyak tentang agama Islam ini. Sesuai hadis Nabi, Islam itu datangnya dalam keadaan terasing, dan di akhir zaman akan kembali terasing. Inilah saatnya kita sudah kembali menjadi penghuni yang asing. Mari itu, mari kita tolabul ini, hari ini, malam ini, membicarakan satu kisah yang sangat romantis, Bilal bin Rabah bersama Ustadz Fahmi Irhamsyah. Ikan bagus, ikan sepat, ikan lele. Lebih bagus, lebih cepat, tidak bertele-tele. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga Allah SWT memudahkan, menguatkan, meneguhkan, dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar membeli roti. Kajian BMI kembali diisi, menambah iman bersama Ustadz Fahmi. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas kajian sirah sahabat Rasulullah, subtema sahabat Bilal bin Robah. Untuk itu marilah kita dengarkan dan simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fahmi Iramsah, MPD CPD, yang akan membahas kajian sahabat Bilal bin Robah. Ada Ustadz Fahmi. Kami persilakan, Mas Tafadhol Ustaz. Baik, syukran Pak Bambang. Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ila akhir ayat. Jemaah masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan Ustadz Syam, kemudian tadi yang menyampaikan prakata luar biasa kepada kita Pak Iwan Hambali serta seluruh asatid, para hujjaj, para alim ulama serta member BMI dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini tadi saya betul-betul terinspirasi sekali ya. Jangan pernah berpikir bahwa kajian ini kajian yang mungkin sepele gitu ya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan itu kita lakukan walaupun cuma sedikit ya, hanya beberapa waktu saja di hari Ahad ini, mudah-mudahan ini menjadi amalan pemberat kita nanti di yaumul akhir nanti. Dan ini membuktikan salah satu komitmen kita. Saya pikir selain pernikahan, ibadah terpanjang itu ya belajar. Ibadah terpanjang itu belajar ya. Dari buayan hingga tiang lahat. Jadi selama Allah memberikan ya, selama hayat di kandung badan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam belajar. Screen-nya sudah muncul belum ya nih Pak? Sudah, Ustaz. Bagus. Sudah. Baik. Insyaallah kita akan mulai tema besar yang diamanahkan kepada kami tentang Bilal bin Robah ya. Yang tadi sudah di-spill tentang salah satu ending yang luar biasa dari kisah ini. Dan tentu banyak sekali kisah dari Bilal bin Robah dan tidak mungkin kita kaji dengan waktu yang sangat singkat ini. Jadi mungkin ini hanya sekilas saja ya sosok yang luar biasa, yakni sahabat yang mulia Bilal bin Robah radhiyallahu ta'ala an, keteguhan dalam keimanan. Jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, siapa beliau? Bilal bin Robah ini radhiyallahu ta'ala an, salah satu sahabat Nabi. Dan beliau dikenal juga sebagai muazin pertama dalam Islam. Nabi punya berapa muazin, Pak?
2. Nabi punya berapa muadzin? Hah? Di Madinah ada 2 muadzin. Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum. Nanti setelah Fatu Mekah ada lagi 1 Bilal di Masjidil Haram. Kemudian ada 1 lagi yang dikirim ke Kuba. Ya di Masjid Kuba juga nanti ada Bilal juga. Ya ada muazin juga, mohon maaf. Ada muazin. Jadi sebelum Nabi wafat total muazin Nabi itu ada sekitar 4 orang. Tapi di Madinah sendiri ada 2. Ya, ini Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bahas sosok Abdullah bin Umi Maktum. Lahirnya di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum terjadinya hijrah. Dan oleh ibundanya beliau dibawa ke Mekah waktu kecilnya. Ayahnya adalah Rabah, ibunya bernama Hamamah. Seorang wanita berkulit hitam yang sudah tinggal di Mekah sejak Bilal ini kecil ya. Jadi Bilal ini kecil hingga besarnya memang di Mekah. Karena ibunya itu, maka seringkali Bilal bin Rabah dikenal juga Ibnus Sauda. Ya, putra dari wanita yang kulitnya itu hitam. Habasyah sendiri pada masa itu merupakan satu negeri hari ini Ethiopia yang masuk dalam wilayahnya Romawi. Ya, Habasyah waktu itu mayoritasnya adalah Nasrani. Nah, Bilal bin Rabah sebagai seorang budak menjelang keimanannya, beliau ini merupakan budak dari seorang tokoh besar namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pemuka Quraisy yang sangat membenci Nabi SAW dan dia punya kekayaan luar biasa. Dan Bilal termasuk di dalam generasi As-Sabiqunal Awwalun. Kalau melihat buku-buku sejarah, Bilal ini urutan ke-7. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir beserta ibunya yakni Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Mikdad bin Al-Aswad. Nah, ke-7-nya adalah Bilal bin Rabah. Jadi luar biasa, beliau termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun. Dan nanti memang Abu Bakar As-Siddiq wabil khusus beliau yang punya gerbong tersendiri ya, sehingga posisinya luar biasa di sisi Nabi SAW karena nanti efektivitas dakwah Abu Bakar yang luar biasa. Nah, Bilal ketika memutuskan untuk masuk Islam ini tidak diketahui oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, karena di awal-awal Islam kita tahu sejarahnya dakwah Islam awalnya adalah siriyatud dakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berlangsung beberapa tahun sampai nanti salah satu penyebab terjadinya zahriyatud dakwah karena memang Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Bangun dan berikan peringatan. Nanti Nabi naik ke atas bukit Sofa. Dan di saat itu juga memang beberapa ulama menyatakan lantaran diantaranya masuknya Umar dan Hamzah ke dalam Islam. Nanti ada perubahan. Nah, karena di awal-awal memang beliau merahasiakan keislamannya. Namun singkat cerita, Umayyah bin Khalaf ini menaruh curiga kepada Bilal bin Rabah. Hingga kita tahu kisahnya bahwa beliau ketahuan memeluk Islam. Maka beliau mengalami penyiksaan luar biasa. Ya. Sebetulnya selain Bilal ada lagi yang cukup luar biasa. Namanya Khobab Ibnul Ars. Khobab itu siksaannya juga luar biasa. Khobab itu disuruh tidur di atas batu bekas perapian. Jadi batu yang cukup panas. Bilal bin Rabah juga demikian. Ya. Kalau Khobab itu sempat mengadu bahkan pada Nabi. Ya, beliau mengadu pada Nabi, intinya Khobab itu ya Rasulullah, kenapa nggak kita lawan aja orang-orang Quraisy? Tapi Nabi justru mengatakan dulu sebelum kalian
banyak orang-orang yang siksaannya jauh lebih mengerikan. Jadi kadang-kadang sejarah itu penting dipelajari untuk kita merefleksikan diri kita bahwa jangan terlalu merasa diri paling nelongso gitu ya. Jangan merasa diri ini kok ujian hidup saya berat banget. Ternyata kalau kita lihat sirah nggak ada apa-apanya, betul Pak? Lihat ya, ujian Bilal bin Rabah, saya pikir nggak ada satupun di antara kita pernah seperti ini. Ketika beliau masuk Islam, maka disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur di bawah terik matahari, ditindih batu besar. Tujuannya apa? Agar meninggalkan keimanannya. Namun beliau tetap berpegang teguh dengan mengucapkan ahad. Ahad, ya, Masya Allah ya. Dalam riwayat lain juga dikatakan ada anak-anak pemuka Quraisy yang mereka mengikat Bilal, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian ikatan tangan dan kakinya itu diikatkan masing-masing di kuda atau onta. Itu kebayang itu nyerinya ya. Ini siksaan yang luar biasa kepada para sahabat. Tapi meskipun demikian Bilal luar biasa dengan keteguhannya mempertahankan keimanannya dengan berkata ahad, ahad. Hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tergerak ya untuk menolong Bilal, dan Bilal kemudian dibeli ya dari Umayyah bin Khalaf, dimerdekakan dengan harga yang sebetulnya sangat tinggi untuk ukuran budak pada saat itu, tapi Abu Bakar juga tidak getar gitu ya. Abu Bakar tetap jalan terus, go ahead, hingga kemudian beliau menebus Bilal dari Umayyah bin Khalaf ya. Ini juga renungan buat kita. Bisa jadi ada orang-orang yang memang Allah takdirkan dakwahnya itu bil mal. Ya. Ada yang dakwahnya itu ya bil qalam, ada yang dakwahnya bil lisan, ada yang dakwahnya bil mal. Ya, Abu Bakar ini sosok yang paripurna luar biasa. Beliau ini berdakwah sehingga menyebabkan banyak orang-orang besar masuk Islam. Juga Abu Bakar As-Siddiq berdakwah dengan menggunakan hartanya, bil mal. Dalam kasus ini memerdekakan Bilal. Dan kita tahu dalam perang Tabuk pun Abu Bakar termasuk yang menginfakkan seluruh hartanya. Ya, Masya Allah. Sampai Nabi ketika menegurnya, Abu Bakar berkata yang disisakan adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa di antara kita Allah takdirkan memiliki rezeki yang luar biasa banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa renungkan, karena salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas harta kita itu pertanyaannya dua. Ya. Dari mana asalnya dan untuk apa digunakan. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi keburukan buat kita, justru sebaliknya harta yang Allah amanahkan kepada kita bisa kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah masyiral muslimin ikhwati fillah milik Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang berkenaan dengan Bilal bin Rabah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Imam Ahmad, At-Tabrani, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
bahwa pada saat itu serombongan orang Quraisy berpapasan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang, ya beberapa sahabat yang mereka berasal dari orang-orang kecil. Khabab, Suhaib, Bilal bin Rabah, dan juga Ammar bin Yasir. Maka orang-orang Quraisy ini berseloroh, ya. Mereka bilang begini, "Hai Muhammad, apakah engkau ridho pada orang-orang ini?" Ya, maksudnya para budak ini. "Apakah orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Kalau engkau mengusir mereka, pasti kami akan mengikutimu." Jadi mereka bilang, "Kita mau loh ikut kalian, kita mau loh ikut engkau wahai Rasulullah gitu ya. Kalau engkau mau mengusir mereka." Ya, ini nggak ada lah gitu ya. Karena mereka merasa mereka lebih mulia, ya, karena kedudukan sosialnya, sedangkan para budak ini tidak ada kemuliaannya. Maka Allah yang turun langsung melarang, ya Masya Allah ya. Allah yang turun langsung melarang Nabi SAW untuk mengusir orang-orang itu. Karena mereka orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, dan mereka mengharapkan keridhoannya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Referensi lain terkait dengan asbabun nuzulnya, memang ternyata Nabi itu sempat hampir saja ingin, ya, menjaga jarak dalam artian supaya bisa mendekati orang-orang Quraisy itu, karena mereka mau agar Bilal dan lainnya itu diusir, paling enggak agak jarak dikit supaya mendekat dengan orang-orang Quraisy itu. Tapi Allah kemudian yang menjaga nabinya, Allah langsung melarang, ya. Allah langsung melarang sehingga ini tidak terjadi, ya. Masya Allah. Ini luar biasanya Nabi, ya. Baru mau salah saja sudah langsung Allah tegur, ya. Sudah langsung Allah tegur. Karena Nabi memang maksum, ya. Jadi kalau kita mungkin hari ini ada yang merasa kok banyak ujian, teguran Allah, bisa jadi itu tanda Allah sayang sama kita, Pak, Bu. Tanda Allah sayang sama kita supaya kita kembali on the track, ya, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keunggulan Bilal bin Rabah adalah karena beliau muazin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita dapati satu riwayat, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Zaid. Jadi dalam beberapa riwayat, azan ini muncul tahun keberapa, Pak? Ada yang ingat gak? Syariat azan ini munculnya kapan? Di Mekah atau Madinah dulu deh? Azan ini di Mekah atau di Madinah, Pak? Syariat azan di Mekah atau di Madinah, Pak? Hah? Di Madinah. Syariat azan ini di Madinah tahun kedua Hijriah. Karena di Madinah sudah ada masjid yang didirikan Nabi SAW. Mereka sholat tahun kedua Hijriah, mereka mulai galau. Ini kok nggak ada tanda apa-apa nih, nggak ada tanda apa-apa. Maka ada dua riwayat. Riwayat pertama, mereka mengusulkan gimana kalau pakai naqis, semacam pentungan, atau buk, semacam trompet, ya. Maka riwayat pertama menyatakan Nabi menolak itu. Tapi juga belum ada solusi. Sampai nanti Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab bermimpi tentang teks azan. Tapi riwayat yang kedua ini yang saya sampaikan adalah Nabi sempat awalnya mengusulkan untuk menggunakan naqis, ya. Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqis, agar sahabat itu menggunakan semacam pentungan ini untuk memanggil manusia di jami'is shalah. Tapi kemudian ada seseorang ketika dia tidur,
ya, wa ana naim rajulun yahmilu naqosan fi yadihi fakultu ya Abdullah. Dia bertanya, Atib'un naqis, apakah kamu mau menjual pentungan itu? Qala wa ma tasna'u bihi fakultu nad'u bihi ila shalah. Qala afa adulluka ala ma huwa khair min zalika. Kata dia, enggak, saya akan jual pentungan ini, tapi saya ingin ngasih tahu untuk sholat itu ada yang lebih baik, ya, khairu min zalika, daripada si nakis itu. Fakultu, apa itu yang lebih baik? Maka dia berkata, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu alam, ini mimpinya bisa jadi malaikat, ya, yang berada dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Lalu Abdullah bin Zaid menemukan ini. Jadi syariat azan ini adalah salah satu syariat yang bisa dibilang tidak muncul dari Nabi SAW. Jadi sunnah itu adalah perkataan Nabi, qauli. Yang kedua fi'li, ya, perbuatan Nabi. Yang ketiga takriri, ketetapan Nabi. Nah, ini masuk kategori takriri. Jadi berasal dari sahabat yang kemudian di-ACC oleh Nabi SAW. Jadi bukan mimpinya Nabi, ya, tapi Nabi kemudian mengizinkan. Lalu Nabi kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan. Setelah dikumandangkan, maka kita lihat di sini nanti disampaikan bahwa Umar juga ternyata bermimpi yang sama. Ya, Umar juga bermimpi yang sama. Nih dia. Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Umar tuh langsung bersiap-siap, ya, ketika mendengar suara azan itu. Maka Umar mendatangi Nabi dalam keadaan menggunakan pakaian sholat, ya, semacam sarungnya. Dia berkata, faqala ya Rasulullah, bahwa dia juga bermimpi yang sama, bil haq, ya, sungguh ini mimpi yang benar. Maka Nabi bilang, ya udah, dijadikan. Jadi azan ini dari mimpi Abdullah bin Zaid dan juga mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Allahu a'lam bishawab. Ya, dan Nabi kemudian memerintahkan Bilal, ya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk menjadi menjadi muazzinnya Nabi SAW dengan berkata, ya, innaha la ru'ya haqqu insyaallah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Jadi ini takrir, ya Pak, ya, ditetapkan oleh Nabi SAW, berasal dari sahabat. Dan penunjukan ini langsung dari Rasulullah. Jadi bukan sahabat yang ngusulin nama nih, Bilal aja bilang, enggak. Tapi Nabi sendiri yang bilang, fal yu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Biarkanlah Bilal mengumandangkannya karena sautnya Bilal itu, suaranya Bilal itu lebih merdu darimu. Maka sejak saat itu Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama dalam Islam. Nah, maka kita belajar satu poin, menurut saya berbicara tentang Bilal tidak bisa lepas untuk kita mengulas dulu beberapa keutamaan dari azan ini. Yang pertama, Nabi menyampaikan dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengandalkan ujian atasnya, niscaya mereka akan melakukan ujian. Jadi ada pahala yang besar pada azan, ya. Jadi ini pelajaran dan inspirasi besar nih buat kita, Pak. Bahkan ada satu kitab yang cukup kecil, ya. Kitab itu hanya berapa halaman itu, nggak terlalu besar. Itu tentang amalan-amalan ringan berpahala besar. Salah satunya adalah azan. Ya, jadi
Bapak-bapak sekalian nih mudah-mudahan bisa belajar azan juga nih ya. Apa namanya? Anak-anak juga demikian ya, perlu diajarkan azan. Kalau perlu apa namanya ada lomba misalnya musabaqah azan. Kenapa? Karena azan ini tadi salah satu amalan ringan yang pahalanya itu cukup besar berdasarkan hadis ini ya. Dua, yang pertama azan, yang kedua adalah soft pertama. Ini menandakan kalau bisa kita jangan telat ke masjid kan begitu ya. Dan ini juga menandakan tentang urgensi sholat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya. Kemudian an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di antara manusia pada hari kiamat. Ada ulama mensyarah yang dimaksud dengan tawil, panjangnya leher ini maksudnya adalah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah ketika orang-orang kena banjir keringat, ya, karena matahari begitu dekat ya di hari kiamat itu, maka para muadzin ini tidak tenggelam. Ini tafsiran yang kedua, syarah yang kedua. Jadi yang pertama, panjangnya itu dia mendatangkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ini tidak tenggelam, Pak. Ketika yang lain banyak tenggelam dengan keringatnya. Allahu a'lam. Ini beberapa syarah dari para ulama ketika mengartikan hadis ini. Jadi para muadzin ini luar biasa, Pak. Jadi ini profesi yang keren, Pak. Artinya saya ingin menyemangati diri saya pribadi dan kita semua. Kalau kemudian nyampe di masjid gitu ya, qadarullah Bapak jadi jemaah pertama yang nyampe, waktu azan udah masuk, misalnya gitu Pak. Kemudian masjid kita kebetulan sudah ada petugasnya sebetulnya, nggak usah marah-marah Pak. Mungkin bisa jadi itu peluang kebaikan buat kita. Udah kita azan aja. Kalau sudah masuk waktunya Bismillah azan, nggak usah marah-marah. Itu bisa jadi justru nikmat, ya. Kita dapat kesempatan sebagai muadzin, ya. Saya di tempat saya itu ketua DKM ya, ketua DKM, imamin juga gitu ya. Tapi kalau kemudian datang dan kebetulan petugas azannya ya, karena udah ada petugasnya sebetulnya, itu tidak datang ya, bismillah, saya senang gitu, wah kesempatan nih untuk azan. Ya. Jadi nggak usah kemudian kita kesel, nih mana sih ini orang nih ya, nggak usah. Bisa jadi itu kesempatan dan peluang luar biasa. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Atau hadis lain, la yasma'u sautahu jin wala insun wala hajar wala syajarun illa syahidalah. Tidaklah azan itu didengar oleh jin. Bahkan dalam beberapa riwayat, setan-setan itu ngibrit Pak, kabur ya. Lari dia ketika azan berkumandang. Wala insun, juga didengar oleh manusia. Wala hajar, juga batu. Wala syajarun, juga pohon. Illa syahidallah, kecuali semuanya akan menjadi saksi bahwa si fulan tadi azan. Masya Allah ya. Bahkan dalam riwayat Imam An-Nasai, walahu mislu ajri man shalla ma'ah. Masya Allah. Muazin itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ya, hadis riwayat An-Nasai. Jadi mudah-mudahan ini kita jadi habis ini bersemangat nih ya. Mulai besok subuh, nggak bisa kalau sekarang Pak ya. Mulai besok subuh, kalau ada peluang azan, bismillah Pak. Kita azan. Ya kita azan. Ternyata ini salah satu amalan yang luar
biasa ya, yang luar biasa. Ada tulisan cukup bagus. Azan hanya berapa menit tapi luar biasa pahalanya ya. Hanya berapa menit? Azan itu berapa menit paling? Gak nyampe 5 menit ya. Tapi ini salah satu amalan ringan yang pahalanya cukup besar. Kembali kepada Bilal, ada beberapa hadis tentang keutamaan Bilal. Yang pertama, misalnya Nabi menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Atau dalam riwayat lainnya dikatakan, ya Bilal, istarihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Kalau ini ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah, iqamatkan salat, arihna biha, istirahatkanlah kami dengannya. Jadi istirahatnya Nabi itu ngapain, Pak? Salat. Bapak Ibu sekalian, kalau istirahat pengennya cepat apa lama? Hah? Kalau istirahat pengennya cepat apa lama, Pak? Bu? Lama. Lama. Kalau sholat pengennya cepat apa lama? Cepat. Jadi ternyata istirahatnya Nabi itu sholat, Pak. Istirahatnya Nabi sholat, Masya Allah. Makanya kita tahu ada riwayat, ada orang yang sholat di belakang Nabi ketika Nabi sedang qiyamul lail. Maka Nabi ternyata bacaannya sekian juz gitu ya, hampir 3,5 juz, hampir 4 juz. Atau dalam riwayat lain, ya Bilal, hadisni bi arja amal amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'laika baina yaday fil jannah. Masya Allah ya. Wahai Bilal, ceritakan padaku amalan yang paling kau harapkan pahala dalam Islam. Karena Nabi mendengar, ya kata Nabi, aku mendengar suara langkah sendalmu di depanku ya, di dalam surga. Jadi Nabi mendengar suara langkah Bilal, suara langkah sendalnya Bilal. Maka Bilal berkata, qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, aku tidak pernah berwudu pada waktu siang atau malam kecuali aku salat dengan wudu sebanyak yang Allah tetapkan untukku. Jadi Bilal ini menjaga wudu. Yang kedua, beliau salat sunnah wudu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini luar biasanya Bilal. Dan berarti kan luar biasanya karena Bilal ini muazin, berarti peluang masbuknya kecil, Pak. Betul Pak? Nggak mungkin kan muazin masbuk, betul Pak? Muazin pasti paling dulu, karena muazin ini adalah yang memulai, memberitahu telah masuk waktu sholat. Ya. Jadi Bilal seorang yang dianggap nothing oleh orang-orang Quraisy tadi ya, kita di awal cerita sampai mereka tidak mau bersama dengan Bilal, tapi Allah angkat derajatnya diantaranya dengan menjadi muazzinnya Nabi. Allah angkat derajatnya karena dia senantiasa menjaga wudu. Allah angkat derajatnya karena Bilal senantiasa sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah wudu. Masya Allah ya. Nah ini tadi sudah disampaikan. Jadi ketika Rasul wafat, Bilal ini sangat terpukul. Ya. Ketika Bilal azan lalu sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal menangis. Beliau tidak sanggup menyelesaikan azannya. Karena tatkala Bilal menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal selalu teringat dengan Rasulullah yang sudah tidak ada. Ini betapa besar cintanya Bilal ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya wa minan nasi ayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang cinta ya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka cintanya pada Allah itu pasti besar.
Orang-orang yang beriman cintanya pada Rasulullah juga pasti besar. Bilal ini ya luar biasa cintanya pada Nabi, sampai beliau tatkala azan yang teringat adalah bayangan tentang Rasulullah, yang teringat kebaikan Rasulullah, yang teringat tentang saat-saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar sampai kemudian tidak sanggup untuk menyelesaikannya, maka Bilal minta izin pada Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah untuk hijrah ke Syam. Hingga kemudian dalam riwayat disampaikan bahwa tiba-tiba Bilal bermimpi. Ya, Bilal bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Nabi bertanya, "Ma hadhil jafwatu ya Bilal?" Wahai Bilal, sampai kapan kau menjauh dariku? Karena Bilal memilih untuk pergi ke Syam, ya, menjauh dari Madinah. Ama ana lana an naltaqi. Maka Bilal kemudian memutuskan ya untuk kembali ke Madinah. Karena Nabi berkata, "Ama ana lana an naltaqi." Tidakkah sudah saatnya kita ini berjumpa kembali, wahai Bilal? Maka Bilal berdasarkan mimpi ini beliau kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau kembali ke Madinah Al-Munawwarah, kerinduan besar. Nah, ini harus ada di dalam diri kita, Pak. Harus ada dalam diri kita, meskipun mungkin di antara kita sudah ada yang diizinkan Allah untuk pergi haji, sudah ada yang diizinkan Allah untuk pergi umroh, jangan pernah puas. Kalau bisa kita kembali, ya, ada kerinduan besar pada Madinah Al-Munawwarah. Ada kerinduan besar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalaulah kita belum berangkat, kita ikhtiarkan untuk ittiba'ur Rasul, ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal kembali ke Madinah, dan saat itu Bilal diminta untuk mengumandangkan kembali azan. Maka tatkala Bilal mengumandangkan azan kembali, penduduk Madinah pada saat itu yang mendengar azannya Bilal menangis. Mereka mengira seakan-akan Rasulullah itu bangkit. Ya. Mereka merasakan kesyahduan cintanya Bilal kepada Nabi SAW melalui kumandang azannya. Ya. Jemaah masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Bilal ini kemudian kembali ke Damaskus dan beliau kemudian wafat di sana. Ada ulama juga yang menyatakan wafatnya Bilal di Siprus. Ya, namun riwayat ini lemah. Karena hari ini makamnya Bilal memang ada di Damaskus, di Syria, ya, di Syria. Tapi ada memang riwayat bahwa Bilal ini sempat juga pergi ke Siprus, ya, pergi ke Siprus. Allahu a'lam. Dan ia dimakamkan di Damaskus. Dan dari Bilal bin Rabah kita belajar banyak hal tentang keimanan, kesabaran, serta kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ada yang terlewat dikit. Sewaktu terjadi Fatu Mekah, ya, sewaktu terjadi Fatu Mekah, orang-orang semua dalam keadaan takut, ya, orang-orang di Mekah itu. Kenapa mereka takut? Mereka berpikirnya, wah, Nabi akan balas dendam nih, gitu ya. Maka Nabi SAW pada saat itu memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Lalu Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Sebagai sebuah bantahan. Karena ada sebagian orang menganggap kita ini menyembah batu. Ya, kita ini menyembah batu. Orang menganggap kita menyembah Ka'bah. Padahal Ka'bah itu hanya titik kiblat. Kalau kita menyembah batu, tidak mungkin ada riwayat Bilal itu menginjak bagian atas Ka'bah, kan begitu. Dan sampai sekarang pun tiap tahun itu diinjak nggak, Pak? Bagian atas Ka'bah itu diinjak. Waktu ngapain?
waktu pergantian kiswah. Waktu pergantian kiswah. Jadi ini bisa jadi dasar atau argumentasi ya untuk menyatakan pada orang yang selama ini memfitnah kaum muslimin, misalnya bahwa kaum muslimin menyembah batu ya. Apa bedanya, kan mereka bilang gitu tuh. Apa bedanya orang Islam juga menyembah berhala, hanya bentuknya aja katanya kotak. Ini bukan berhala. Kita tidak menyembah batu. Ya, buktinya Bilal pada saat itu menginjak Ka'bah. Jadi bagian atasnya itu diinjak oleh Bilal, dan sampai hari ini pun diperlakukan demikian karena pergantian kiswah yang dilakukan setiap tahun itu mengharuskan di atas itu diinjak. Atau saat pembersihan ya, pembersihan bagian atapnya Ka'bah, bagian atapnya Ka'bah. Nah, hadirin masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari Bilal. Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran tentang keteguhan iman ya. Tadi saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya sangat besar kepada Allah, mahabbatullahnya itu tinggi. Maka penting untuk kita menggali kembali tentang makna tauhid, makna akidah. Al-aqidatul awalan law kanu ya'lamun. Akidah terlebih dahulu. Karena pemahaman tentang akidah yang baik ini yang menyebabkan seorang yang bernama Bilal bin Rabah itu tetap teguh walaupun disiksa. Ada riwayat menyebutkan Umayyah bin Khalaf ini sempat ngobrol, Pak, dengan Bilal. Jadi ini menarik sekali. Jadi ketika Bilal dicambuk ya, di batu ditaruh, kemudian Bilal dicambuk, ternyata Bilal mengucapkan ahad, ahad, ahad. Umayyah bin Khalaf ini bilang kepada Bilal begini, Pak. Kata Umayyah, "Bilal, saya ini majikanmu, kamu ini budak saya. Saya sedang menyiksa kamu, tapi dengan sikap kamu seperti ini, saya merasa saya yang lagi disiksa." Masya Allah ya, Pak. Jadi sikapnya Bilal yang biasa saja, dengan teguh dia menyatakan ahad, 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 ternyata itu menjadi siksaan bagi Umayyah bin Khalaf. Nah, kadang-kadang kita perlu kayak gitu tuh, Pak. Ada orang membenci kita bersikap bodoh amat ya, sabodo teuing gitu ya. Yang penting kita baik di hadapan Allah dan Rasulnya, tidak melanggar syariat. Dia mau suka nggak suka bukan urusan kita. Itu ternyata siksaan bagi orang-orang yang nggak suka buat kita. Yang nggak suka pada kita tuh siksaan bagi dia. Sebagaimana Umayyah bin Khalaf tadi. Umayyah berkata, "Saya nyiksa kamu tapi saya merasa tersiksa." Karena yang disiksa biasa aja. Yang disiksa biasa aja. Ini luar biasa ya. Kita nggak tahu bisa nggak gitu ya, karena nanti kita tahu dalam riwayat lain ada sahabat yang kemudian bertakiyah ya, dalam tanda kutip, dia akhirnya menghina Nabi SAW walaupun itu bukan hal yang sebenarnya, maka dia mengadu pada Nabi. Nantilah kita bahas kapan-kapan. Tapi saya ingin sampaikan nih keteguhan iman yang luar biasa dari seorang yang backgroundnya adalah seorang budak ya, seorang budak. Maka Islam ini betul-betul membuka peluang siapapun untuk punya ketakwaan, tidak memandang kasta ya, tidak memandang status sosial. Bisa jadi orang di sekeliling kita, mungkin ART kita, khodimat kita, orang yang mungkin kita pandang rendah, di hadapan Allah ternyata dia sangat mulia. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita ketika tidur nyenyak, mereka terbangun di malam-malamnya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya dan mereka berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang-orang itu sangat mulia, cuman kita seringkali merendahkan dia. Hanya karena apa? Hanya karena status sosial kita tinggi, dia rendah. Ya, lalu apa bedanya kita dengan orang Quraisy ya? Memandang orang dari status sosialnya. Karena bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran tentang pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka Allah yang nyatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat akan turun dan berkata tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikanlah berita gembira tentang surga yang Allah janjikan. Jadi luar biasa ya, istiqomah ini berat ya, bukan hal yang ringan. Tapi ternyata ketika kita bisa istiqomah dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya luar biasa, impactnya luar biasa. Ya. Bilal bin Rabah mungkin infaknya tidak sebesar Utsman bin Affan, tidak sebesar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tapi dia tetap unggul dengan apa yang dimilikinya. Ya. Di antaranya tadi dengan menjaga wudunya, dengan menjaga sholat sunnah wudu, dan dengan azannya tentunya. Ya. Maka dalam Islam ada infak, ada sodakoh. Infak yang bisa melakukan ya orang-orang kaya. Zakat yang bisa melakukan ya orang-orang yang punya uang, para mustahik. Para muzaki. Bagaimana dengan para mustahik? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala keluangan harta? Maka dia bisa bersedekah. Ya, maka dia bisa bersedekah. Bisa dengan ilmunya, bisa dengan tenaganya, bahkan sekedar senyumnya, sedekah itu. Ya, Masya Allah. Jadi Islam ini agama yang sangat mencintai kebaikan. Pengen umat yang itu berbuat kebaikan dengan segala daya dan upayanya. Ya, jangan pernah merasa, aduh saya dengan apa saya beribadah gitu. Ini pernah terjadi, Pak. Jadi ada riwayat, ada sahabat-sahabat yang miskin itu mendatangi Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, kalau Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah itu enak mereka. Dia punya harta. Dia bisa dekat kepada engkau, dekat kepada Allah dengan menggunakan hartanya. Dia bisa berinfak dengan gimana dengan kami? Apalagi di Madinah yang Ahlus Suffah. Tapi mereka ternyata punya kekhasannya masing-masing. Abu Hurairah, Ahlus Suffah. Orangnya tinggal di Masjid Nabawi, tapi ternyata beliau meriwayatkan hadis yang luar biasa banyak. Jadi, Masya Allah, semua sahabat unggul dengan keunggulannya masing-masing. Ini menurut saya pola pikir harus kita miliki. Ya, kita punya anak, beberapa anak mungkin, ada yang satu ngafalnya cepat, ada yang lainnya ngafalnya mungkin lambat. Tapi semuanya harus kemudian berada dalam ketaatan, kan gitu. Ada yang passionnya mungkin di science, ada yang di IT. Bagaimana kemudian mengkoneksikan keilmuan-keilmuan mereka, passionnya mereka, jurusannya mereka tetap dengan Islam. Karena Islam itu syumul. Ya. Karena ketaatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu semua punya peluang. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga senantiasa rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kita lihat ekspresi kecintaannya ya. Ini tidak bisa kita membayangkan diri kita karena kita belum pernah ketemu langsung dengan Nabi SAW. Kita saja kan gitu, yang belum pernah ketemu Nabi, namun kita hampir setiap hari membaca sirah misalnya. Hampir setiap hari kita menyebut nama Nabi, bukan hampir, setiap hari pasti kita menyebut nama Nabi. Kecintaan kita luar biasa nih sama Nabi, pengen banget ketemu nama Nabi kan gitu. Gimana mereka yang hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka
Banyak ulama menyatakan ini luar biasanya umat akhir zaman itu ketika masih bisa memegang sunnahnya Nabi SAW, masih bisa cinta dengan Rasulullah padahal jarak kita dengan Nabi berabad-abad, ini Masya Allah luar biasa nih Pak. Maka penting menghadirkan sunnah-sunnahnya, penting mempelajari profil Nabi SAW dan para sahabat yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, kesederhanaan dan keikhlasan. Ya, Bilal tidak teriwayatkan dalam banyak riwayat bahwa beliau termasuk orang-orang yang dikaruniakan harta yang banyak. Tapi ternyata beliau juga di sisi lain ya punya andil yang luar biasa dalam agama. Ya, jadi jangan menunggu kaya baru jadi soleh misalnya. Atau jangan menunggu hafal Quran dulu 30 juz baru nanti mau istiqomah di dalam dakwah misalnya. Atau menunggu apa misalnya. Bismillah. Sambil kita perlahan ya memperbaiki diri sambil belajar, kita ngaji ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berada dalam ketaatan dan Allah izinkan kita kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz. Apa dong, teman-teman? Ya, boleh teman-teman dari Hong Kong silakan boleh bertanya. Monggo. Yang lagi di South ya boleh, yang lagi South ya boleh. Ada yang South. Teman-teman, ada yang bertanya? Sepertinya sangat jelas penjelasan Ustadz. Kalau nggak ada, close aja. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh izin bertanya. Silakan. Baik, termasuk Pak Bapak. Terima kasih. Ustadz Fahmi, seperti tadi sudah disampaikan asbabun nuzulnya azan ya, melalui salah satu mimpinya Umar. Tapi untuk subuh, kan ada tambahan as-sholatu khairum minan naum, Ustadz. Mungkin bisa disampaikan bagaimana asbabunnya, Ustadz. Terima kasih. Pertama, terkait dengan lafaz as-sholatu khairum minan naum. Riwayat yang pertama itu, karena Nabi ini memiliki dua muazin, jadi azan di zaman Nabi itu 2 kali menjelang subuh itu. Azan yang pertama itu membangunkan orang-orang untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail. Kemudian azan yang kedua itu mengingatkan bahwa sudah masuk waktu subuh. Ya. Sudah masuk waktu subuh. Maka ada kemudian yang menyatakan tidak perlu ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Kenapa? Karena di azan subuh itu tidak perlu ditambahkan sama dengan yang lain. Cuman masalahnya di Indonesia ini kita dan di banyak negara tentunya banyak juga yang tidak menggunakan konsep azan 2 kali. Ya walaupun saya pernah menemukan ya, saya pernah ada daurah di satu tempat di pesantren di Banten. Itu kebetulan waktu itu bulan puasa itu saya ingat sekali. Jadi tiba-tiba kedengar suara azan. Langsung kita bangun, wah nggak sahur nih kita nih, udah subuh kan.
Ternyata kita lihat baru jam 3 pada waktu itu. Ternyata dia pakai riwayat itu. Ya. Jadi ada yang menyatakan as-salatu khairum minan naum itu digunakan ketika azan yang pertama untuk membangunkan orang-orang qiyamul lail. Ya, untuk membangunkan orang-orang qiyamul lail. Maka kemudian karena tidak digunakan atau 2 kali ya pada saat ini, as-salatu khairum minan naumnya itu dimasukkan dalam azan subuh. Dalam azan subuh. Jadi penambahan itu dikarenakan ada 2 azan yang disatukan dari azan pertamanya yang sudah tidak ada ya di beberapa tempat. Mayoritas tidak menggunakan 2 azan ya. Sehingga lafaz as-salatu khairum minan naumnya dimasukkan dalam azan subuh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Nabi azan subuhnya itu di masa Nabi itu dua kali itu dalam beberapa riwayat ya. Karena yang pertama untuk bangunkan qiyamul lail, yang kedua menyampaikan sudah masuk waktu subuh. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Fan. Ada pertanyaan Ustaz dari Pak Joner. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah seseorang yang azan atau muazin akan mendapat pahala dari sholatnya para jamaah saat itu karena telah menunjukkan jalan kebaikan? Kalau iya, Masya Allah, banyak banget dapat pahala sholatnya saat itu. Syukran Ustaz. Apa itu Ustaz? Kita lihat kembali hadisnya tadi ya. Saya sempat tayangkan di slide ini biar tidak salah rujukannya. Kalau menurut riwayat An-Nasa'i, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Walahu di sini maknanya kepada para muazzinnya. Jadi muazzinnya itu mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya lantaran dia menjadi penunjuk pemanggil mereka untuk sholat. Ya, jadi bisa dimaknai demikian. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita perlu juga tuh bersemangat untuk jadi muazin ya, untuk jadi muazin. Jadi mudah-mudahan ada perubahan mindset nih. Yang tadinya menganggap muazin itu apa muazin ya, nggak prestisius misalnya ya, masa muazin. Tapi ternyata luar biasa ini luar biasa. Ya, kebayang gitu muazin Masjidil Haram. Hah? Kebayang gitu. Sayang di masjid saya mic-nya cuma 1 Ustaz. Besok rebutan ini Ustaz. Jadi itu ya, amalan ringan yang pahalanya sangat besar nih, pahalanya besar. Berdasarkan hadis riwayat tadi An-Nasa'i. Karena apa? Dia mengingatkan orang untuk sholat. Dan ini juga menjadi penyemangat kita untuk bisa datang sebelum waktu azan. Sebelum waktu azan. Jadi sebetulnya kalau kita mau fair, ketika azan berkumandang itu, ya, idealnya kita sudah ada di masjid gitu. Idealnya sudah ada di masjid. Tapi kan faktanya nggak demikian, betul. Faktanya banyak nanti aja lah, azan belum selesai. Tiba-tiba komat aja. Tiba-tiba komat. Jadi sebetulnya ini harusnya menjadi penyemangat kita ya, untuk bisa datang ke masjid kalau bisa sebelum azan. Wabil khusus nih yang seringkali banyak terjadi itu di sholat Jumat ya, banyak menanti-nanti sampai khotib sudah naik mimbar, bahkan dia masih di luar misalnya ketika sholat baru bergabung ya, padahal dalam Jumatan itu ya startnya sudah ketika azan ya, karena sebelum azan itu khotib sudah mulai mengucapkan pembukaan gitu ya. Jadi sudah masuk sebetulnya. Artinya harusnya tidak lagi berpikir ini baru khutbah lah, ntar aja pas sholat masuk, enggak. Jadi sebelum azan kalau bisa kita sudah di dalam. Dan tadi ada keutamaan besar di soft awal ya. Di soft awal. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Haji Sugiarto. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Quran terbitan Iran sudah diterima Pak Ustadz. Apa beda isi tidak dengan Quran terbitan Kemenak RI? Oh iya. Assalamualaikum. Kayaknya itu mungkin udah nyampe, cuman belum sempat saya buka. Dan ntar coba deh, saya jadi baru ingat juga tuh. Nah coba saya buka Pak Aji Sugianto tuh. Kayaknya waktu itu memang sempat sudah sampai, belum sempat saya buka itu. Nanti mudah-mudahan saya coba cek. Terima kasih Pak Aji ya. Nanti coba saya cek. Kayaknya belum sempat. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, خلاص. Jelas? Ini ada tambahan informasi tentang khutbah adzan itu, Masya Allah, di masjid kita ini ada direktur perusahaan ya yang beliau itu menawarkan diri untuk menjadi muazin di tempat kita. Dia ngambil waktunya waktu subuh, ya kan? Itu yang adzan muazinnya kita itu enggak petugasnya, tapi beliau sendiri langsung memberikan. Dan donatur terbesar di Al-Ikhlas ya, itu menjadi muazin tiap subuh. Insya Allah ya. Sehingga- Besok dia pada rebutan azan nih mudah-mudahan nih. Masalahnya satu aja Ustadz, mic-nya cuma Iya. satu doang itu. Besok beli dulu mic lagi. Malam ini diumpetin Pak Iwan. Halas Pak, Bapak bisa di Tep. Jazakallahu khairan Ustadz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dirahmati, dimuliakan, dan senantiasa dalam ridha Allah SWT. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Acara kajian online Berkah Mulai Indonesia pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Izin pamit Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Terima Ustaz. kasih.